Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas tambahan kali ini akan membahas soal kabinet bayangan. Satu tradisi politik yang agak jauh dengan sistem pemerintahan presidensial. Saya hari ini ditemani oleh murid-murid saya nih, ini orang-orang keren nih, Mas Panji Galih, dan ini tamu penting kita, Mas Semi Not a Slim Boy. Mahasiswa bukan tamu Oh lah. iya, mahasiswa ya. Gimana sih? Kayak profesor tamu. Iya. Jadi kita akan bahas itu kabinet bayangan. Ini bukan tradisi sistem presidensial, tapi sistem parlementer. Saya mulai dengan menjelaskan kenapa sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, titik berat disebut sebagai presidensial adalah tampuk kekuasaan yang diperebutkan itu ada di presiden. Presiden atau Prabowo juga ya. Sementara kalau dia parlementer, tampuk kekuasaan yang diperebutkan ada di parlemen. Di parlemen itu ya, eksekutif dan legislatifnya bercampur. Antara yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang membuat undang-undang bercampur. Makanya disebut parlementer karena konsentrasi yang diperebutkan kekuasaannya di sana. Nah, di mereka punya tradisi rata-rata ya, karena Westminster Inggris ya, mereka punya tradisi di parlemennya tuh biasanya ada satu meja, kalau di Australia panjang gitu ya. Nah, yang duduk di sini biasanya pemerintah. Dan di seberangnya adalah kubu oposisi. Oposisi. Kalau di Malaysia disebut pembangkang. Bahasa Malaysia ya. Iya. Nah, karena dia opos dari pemerintah, maka tentu saja mereka akan punya pandangan berbeda dengan program dan kegiatan pemerintah. Agar relasi pemerintah dan oposisi ini berjalan dengan benar dan publik bisa menilai mana yang betul-betul bekerja dengan baik, maka mereka membangun tradisi dengan pemerintahan, dengan Perdana Menteri, tentu saja pemimpin partai mayoritas gitu ya, dan menteri-menteri. Nah, kalau di sini ada Menteri Keuangan, maka di sini akan ada Menteri Keuangan Bayangan. Kalau di sini ada Menteri Dalam Negeri, maka akan ada Menteri Dalam Negeri Bayangan. Namanya saja opos ya, berbeda. Termasuk dengan Perdana Menteri Bayangan. Siapa Perdana Menteri Bayangan? Dia adalah pemimpin minoritas di parlemen. Kalau mayoritas, ya jadi otomatis langsung menjadi Perdana Menteri pemimpinnya. Nah, mereka akan ya berbenturan dalam perdebatan isu-isu tertentu. Kalau di publik ada masalah soal MBG misalnya, maka menteri yang ngurus MBG akan menjelaskan di dalam forum itu kenapa program ini penting dan berdampak kepada publik. Tidak ada masalah dan segala macam. Nanti yang akan menentang sang menteri MBG adalah menteri MBG Bayangan. Dia akan menjelaskan bahwa program-program itu masalah dengan data-data dan teori-teori yang dia miliki. Nah, jadi mereka berdebat di sini. Nah, ini tradisi secara formal kabinet bayangan terhadap kabinet pemerintahan. Itu ada. Bagaimana dengan konteks perpolitikan kita kali ini? Saya dan teman-teman kan menggagas ada kabinet bayangan, tetapi sistem pemerintahan kita presidensial. Jadi agak bertentangan gagasannya. Padahal pemerintahan presidensial itu cirinya terpisah antara eksekutif dengan legislatif dan yudikatif. Gagasannya adalah separation of power. Kalau di sini dikenal sebagai distribution of power. Pembagian, kalau ini pemisahan kekuasaan. Jadi eksekutif, legislatif dipisahkan agar legislatif bisa mengawasi setiap kerja eksekutif. Itu gagasan presidensial.
Sudah ada pengawasnya mereka ini. Beda di sini, bayangan ada oposisinya. Nah, sayangnya di Indonesia, biasanya setelah pemilu, semua partai itu punya kecenderungan untuk bergabung dengan partai pemerintah. PP ya, partai pemerintah. Dia tidak lagi membentuk ya, semacam koalisi oposisi yang berbeda dengan pemerintah. Supaya tugas legislatif untuk mengawasi eksekutif berjalan. Nah, karena tidak ada orang yang akan betul-betul bertugas terhadap pengawasan bagi eksekutif, sebab semua sudah bergabung dengan partai pemerintah yang kita kenal dengan istilah koalisi tunggal, akhirnya pemerintah bisa berjalan hampir bisa dikatakan sesuka hatinya, dan itu berbahaya. Sebab berlaku ada gium yang tidak terbantahkan sampai hari ini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kekuasaan itu cenderung menyimpang, kekuasaan absolut pasti dan pasti menyimpang, kurang lebih begitu. Sehingga membiarkan presiden sendirian dalam kekuasaan absolut tanpa pengawasan akan berpotensi membuat presiden menyimpang. Kita tidak mau presiden kita menyimpang. Oleh karena itu, kita gagas ya, mekanisme pengawasan ala-ala sistem parlemen di dalam sistem presidensial. Secara teoritik ini nggak cocok. Ada pengawasan bernama kabinet bayangan di dalam sistem presidensial. Nah, tiba-tiba ada beberapa menteri dan orang-orang partai mengatakan, kita nggak bisa pakai kabinet bayangan, kita kan bukan sistem parlementer, kita presidensial. Nah, anehnya kelakuan dari para pejabat di sistem presidensial kita malah menunjukkan mereka melakukan ciri-ciri sistem parlementer. Ambil contoh, ketika kabinet baru mau dibentuk di awal 2025, ya, seorang pejabat di DPR, katakanlah wakil ketua DPR ya, menunggu calon-calon menteri di rumah Pak Prabowo di Kartanegara. Nah, ini sudah ada percampuran kekuasaan nih antara legislatif dan eksekutif. Itu inisialnya siapa, Pak? Inisialnya D. Iya, tahu ya. Donadoni maksudnya. Donadoni pemain bola lama ya. Nggak tahu dia. Mas Gali nggak tahu tuh. Saya masih tahu. Masih tahu tuh ya. Nah, si inisial yang sama ini bahkan ketika presiden mengumumkan kabinet, dia berdiri di samping presiden. Itu bukan ciri khas sistem presidensial, itu parlemen. Menggabungkan penguasa parlemen dengan kemudian eksekutif. Nah, tadi cirinya kan begini. Di sini dia menang pemilu, dia mayoritas, maka pemimpin mayoritasnya akan langsung menjadi pemimpin eksekutif yang namanya Perdana Menteri. Bergabung, dia di dalam parlemen. Nah, ini eksekutif dan parlemen bergabung. Mirip. Bahkan lebih unik lagi, beberapa menteri setelah terpilih melapor perkembangan pekerjaan mereka ke si inisial D tadi. Bahkan inisial D ketika Pak Presiden pulang dari luar negeri melaporkan kondisi negara. Mereka kan bukan eksekutif. Jadi ada percampuran-percampuran. Jadi kalau sudah begini, apa salahnya kita juga sebagai publik membangun kekuatan alternatif untuk mengkritik pemerintah agar tidak kebablasan seperti teori Lord Acton tadi. Nah, kita bentuklah kabinet bayangan ini untuk mengoreksi pemerintahan. Nah, ini menariknya juga nih anak-anakku sekalian. Ya, anak-anak tapi tampaknya ini ya. Iya, Pak. Di sini Adinda Semi, Ananda Semi ya gitu ya. Bagaimana, Pak? Kami merancang hanya 15 menteri. Kenapa? Karena menurut konstitusi kita ini 15-nya udah retreat dulu nggak nanti? Oh
Oh, tidak ada retreat. Tidak ada Kita kan penghematan uang negara. Ngapain membazir uang negara? Nggak ada. Kenapa dilatih ulang lagi seorang menteri yang sudahnya semestinya jagoan? Masa pelatihan terus? Uang lagi gitu ya. Yang menyelenggarakan dari partai tertentu lagi kan? Nah, di 15 orang karena pasal 17 Undang-Undang Dasar bilang bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri harus membidangi, menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu. Artinya mereka ini orang-orang jago dalam bidang-bidang tertentu. Bukan orang yang serampangan karena dia partainya adalah pendukung lalu dia ditarik. Karena dia jadi buzzer, jadi staf ahli, enggak gitu. Apalagi jadi menteri gitu ya. Dia harus orang yang mampu dan punya kapasitas tertentu. Nah, orang-orang inilah yang akan bekerja untuk presiden. Makanya kami tidak mengenal di 15 orang ini baik Menko maupun Wamen. Kepala badan nggak ada ya? Tidak dikenal. Ngapain? Udah bos, bidang tertentu jangan dibuat dua-dua dong. Ada kepala Bappenas lah, menteri inilah, menteri itulah, kepala BGN lah, nanti juga yang dijadikan menteri kepalanya adalah Wamen. Jadi nggak jelas. Kita jelas tidak ada Menko karena di konstitusi tidak boleh ada Menko harusnya. Kenapa Adinda Semi tidak boleh ada Menko? Sebab ketika presiden dan atau wakil presiden mangkat, maka yang menjadi penjabat presiden adalah triumvirat, 3 menteri. Saya tahu Pak, saya. Siapa? Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Ah. dan apa satu lagi ya? Hah? Menteri. Lawannya? Udah bener kan? Udah bener ya? Ini, hah? Udah bener kan itu? Ya, ini, Ya, terus satu urusan pertahanannya? Oh, Menhankam. Menhan saja. Menhan ya. Bidang pertahanan. Ada triumvirat. Adinda Semi bayangkan kalau ada Menko. Ketiga Mendagri, Menlu dan Menhan ini harus berkoordinator dengan siapa kalau kondisinya normal? Harus Menko Polhukam kan? Atau sekarang Menko Pol. Masa penjabat presiden yang statusnya menteri masih ada atasannya? Jadi tugas koordinator menteri-menteri itu karena pasal 17 adalah presiden. Kenapa presiden bertanggung jawab juga kepada Menko? Padahal konstitusi bilang hanya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi aneh ya Pak ya? Jadi aneh dong. Itu mungkin meniru Pak. Mahasiswaku jangan nakal. Nanti Bapak yang kena. Jadi nggak masuk akal. Apalagi Wamen. Kan menteri-menteri. Presiden dibantu menteri-menteri. Kenapa ada wakil menteri? Nah, ini yang namanya bagi-bagi jabatan. Di kabinet bayangan tidak ada pembagian jabatan. Langsung menteri yang bekerja memastikan tugas-tugas itu bisa terpenuhi. Tugas-tugas presiden. Siapa presiden kabinet bayangan? Yaitu rakyat. Asik ya. Nah, ini konsep yang namanya di dalam teori sebagai alternatif leadership ya. Atau konsep yang dikatakan pemerintahan yang bisa memberikan alternatif kepada publik sehingga publik punya tawaran-tawaran. Ini bisa dalam dituduh berpikir. makar nggak Pak? Oh tidak. Kan kita sudah pikirkan. Makar itu pasalnya di KUHP ada 4 Adinda Semi. Yaitu pasal 191, 92, 192, 193, dan 194. 4. Pasal 191 soal makar kalau menyerang fisik presiden. Anslag istilah Belandanya. Kita tidak pernah menyerang fisik presiden kan, karena kita sayang sama presiden kita. Pasal 192 dia merusak ya struktur pemerintahan presiden yang resmi. Kami tidak merusak struktur itu, kan kami tidak resmi.
Tidak Karena mengganggu. strukturnya memang sudah rusak. Ya Pak ya? Jangan nakal. Berbahaya ini Mas, mahasiswa saya ya. Ya tidak merusak struktur itu. Tidak kemudian mengambil alih wilayah Indonesia sebagian atau seluruhnya. Gak mungkin. Separatisme ya? Separatisme. Mendeklarasi kami ambil alih, menyerang pemerintahan daerah, ngambil wilayahnya sebagian atau seluruhnya. Gak mungkin. Keempat, bersenjata. Kami tidak bersenjata. Jadi tidak kena nih semua. Lebih kena pemerintah antah berantah di pasal 193 soal wilayah. Karena di dalam ketentuan ini ada soal tidak boleh membuat kekuatan asing melewati atau berkuasa di wilayah Indonesia tertentu. Kan ada tuh pesawat asing terbang 18 kali di Konoha. Tidak di negara kita ya, di Konoha. The International Republic of Konoha. Itu lebih melanggar sebenarnya. Itu lebih melanggar, lebih makar. Kalau buat kabinet bayangan tidak ada salahnya, ada tradisinya. Bahkan di Prancis yang campuran itu dari dua ciri presidensial dan parlementer, mereka bercampur. Karena mereka ada presiden, ada perdana menteri, ada parlemen. Persis seperti tetangga kita Singapura. Tapi Bapak bilang tadi di sini tidak ada bagi-bagi kekuasaan. Mungkin karena tidak ada anggarannya juga, Pak. That's right. Betul. 100 anakku. Tidak ada modalnya. Tidak ada yang diperebutkan. Iya. Tapi mudah-mudahan mereka akan bekerja untuk memformat sedemikian rupa kepentingan-kepentingan publik. Salah satu yang kita mau gagas adalah, kan rakyat diambil pajak nih oleh negara. Imbal jasanya adalah layanan publiknya baik, kan gitu ya. Nah kita mau lihat, karena di negara Konoha sudah diambil pajaknya, layanan publiknya buruk. Kita ambil contoh crowdfunding, urunan publik, nanti kalau ada masalah kita bangunkan. Misalnya ada toilet sekolah yang bermasalah, kita bangun tuh. Untuk kasih tahu kepada publik bahwa kalau kita urunan, kita bisa memperbaiki negara ini. Sekaligus kasih tahu negara, karena Anda sudah ambil pajak, kerja yang benar dong. Tapi Pak, Ya, kalau enak. ada urunan kan berarti ada dana. Ya, Berarti harus diaudit juga, harus ada pertanggungjawaban, betul. Berarti harus ada BPK-nya, harus ada KPK-nya, Pak. BPK-nya adalah kitabisa.com. Karena itu yang kita miliki, karena kita tentu bukan institusi formal negara. Kita ciptakan keterbukaan, kita ciptakan suasana, ada transparansi itu. Gitu. Itu ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Ya itu aja, Pak. Jangan sampai nanti dituduh sebagaimana jadi karena ada melibatkan dana masyarakat juga, Pak. Ya, Gitu. biasalah ya standar. Iya. Itu sebabnya kita tidak mengumpulkan crowdfunding sendiri. Karena potensial disalahgunakan dan manipulatif. Kita sedang dekat ini kitabisa.com, siapa tahu kitabisa.com mau, dan itu bisa kita lakukan bareng. Kan lucu, Pak, di tengah negara yang korup, lalu Kita korup juga. ada mendirikan kabinet bayangan yang ternyata korup juga, Pak. Gitu, Pak. Publik menderita Menderita dua kali. Nah Ya, itu Pak. yang kita tidak mau, mengelola dana itu. Seperti karena negara kan punya berbagai fasilitas untuk mengelolanya secara terbuka. Kita gunakan sistem, ini kita terbuka tanpa menyentuh uangnya. Mereka yang akan mengeksekusi lokasi-lokasi yang kita butuhkan diperbaiki. Cocok ya? Cocok, Pak, cocok, Nah, Pak. cocok. Iya. Siapa yang mau mendaftar jadi staf saya? Iya. Oh, nggak ada. Nggak yang ada mau. anggarannya, Pak. Saya tahu ini soal anggaran juga Iya, ujung-ujungnya. Pak, itu. Ya. Pak. Kapan lagi kita berbakti? Kak Semi, kan Kak Semi sudah. Saya mau bikin kabinet bayangin, Pak. Nah, Itu, Pak. ini. Kenapa ada kabinet bayangin di antara kabinet bayangan? Tolong Ya, Anda jelaskan. Kan irisannya Bapak di situ. Kapan tuh? Apa tuh kabinet bayangin? Kabinet bayangin ini, ya ini acara hiburan, Pak. Acara Jadi kita hiburan. stand up dan live show aja. Jadi ada 6 stand up komedian dan 3 pakar di bidangnya termasuk Bapak. Pakar Oke. hukum. Cocok. Kan ya? Bapak kan pakar hukum yang sering di Aiman itu kan, Pak? Harus tetap ke sana Iya, diarahkannya. Pak. Terus ada Pak Rocky Gerung sama Pak Tom Lembong. Terus ada 6 stand up komedian termasuk saya. Ada Pak Rindra sebagai Kementerian Kegelapan, Pak Ajis presiden kita. Mhm, Kita juga udah ada presidennya, Pak. Terus ada Ibu Mega, mhm. bukan Mega yang itu, Ya, yang Mega didatangin yang polisi, Salsabila ini. ya, yang malam-malam. Nah, Lalu ada perwakilan dari rezim, Pak. siapa aja tuh? Coki Pardede. Cukup satu perwakilan dari Cukup, rezim Pak. Karena dia menuntaskan.
walaupun satu bayarannya paling gede, Pak. Dan ada juga perwakilan anak Abah, Pak. Oh, siapa tuh? Itu David Nurbianto. David Nurbianto. Saya juga anak Abah, tapi Iya. saya agak-agak inilah. Agak Yang juara suci itu kan? Ya, juara suci, Pak. Masa juara suci kalah sama Coki? Enggak kalah lucunya, Pak. Kalah bayarannya aja, Pak. Kapan tuh 0808? 8 Agustus 2026 di Menara Kuningan, Geraha Sanctuary, Pak. Apa makna 08? 08 itu kata ini dari Kementerian Kegelapan yang memberikan angkanya, Pak. Oh. Saya juga cuma ikut-ikut. Jadi katanya itu angka keramatnya dari presiden, Pak. Oke. Yang sedang Bapak bikin kebayangannya ini gitu Oke, loh. oke. Jadi kabinet bayangin membayangi kabinet Ya, bayangin. jadi kabinet bayangin ini untuk menurunkan tensi di masyarakat, Pak, karena kabinet bayangan ini kan banyak tuduhan makar apa, kayak kita turunkan tensinya lah. Oke, Gitu loh, iya. sedikit. Cocok. Terima kasih. Iya. Ananda Semi. Itu dikarang-karang aja, Pak. Nggak betul-betul dia baik ya? Nggak gitu ya. Nih Supaya, teman Dek Semi nggak bertanya dia? dia Anda nilai nilai enggak, dia yang punya studio, Pak. Daripada kita diusir. Oke. Iya. Terima kasih Ananda Semi. Iya. Ada yang lain mau disampaikan soal kabinet bayangin? Udah cukup, Pak. Saya banyak nih Beli pertanyaan. tiketnya di mana? Di tip-tip ID, Pak. Titip. Kalau Nanti Bapak kan tadi kita bisa, Ya. saya tip-tip. di tip ID ya. Oke. Nanti dikasih linknya, Pak. Oke, kuliah menarik, mahasiswanya aktif-aktif. Permintaan. Bapak udah star syndrome nih. Iya, udah bisa ya. baru terkenal di Aiman udah star syndrome nih. Kenapa Udah gitu? Kenapa? goda-godain mahasiswi gitu. Tanang kabeh nih. Ini kena Mel ini nih, Mel panel ya. Mel panel Nanti kita. diprotes lagi kita, Pak. Iya, yang protes kan sahabat-sahabat kita. Iya. Mengingatkan kan. Nggak apa-apa. Kabinet bayangan itu. Baik, kita akhiri kuliah. Kalau begitu, saya senang sekali ada mahasiswa-mahasiswa yang aktif. Jangan lupa tonton Kabinet Bayangin di tanggal 8 Agustus 2026 di Sanctuary Menara Kuningan. Menara Kuningan. Akan hadir Bang Rocky Gerung, Tom Lembong, Seminot Aslimboy, Coki Pardede, David Nurbianto, Mega Salsabila ya. Ajis, Presiden Stand Up Indonesia, Kementerian Kegelapan dan saya sendiri. Beli tiketnya beramai-ramai, kita having fun di sana sambil bicara perbaikan negara. Sebentar, Bapak di Kementerian Bayangan apa jabatannya, Pak? Menteri Sekretaris Negara. Oh, bukan sekretaris kabinet ya? Takut saya, Pak. Nanti beradu-adu dengan seseorang, saya khawatir, Pak. Iya. Itu kan lebih berkuasa harusnya, Pak. Oh iya, harus. Harusnya Bapak di situ, Pak. Sebelum terjadi kekacauan di kuliah kita tutupi. Iya. Kita tutup kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.